إلى ودين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد قال الله تعالى في آية القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدون إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال رسول الله إن الله يحب الوالدين وسبت الله بسبت الوالدين أما بعد. Berdoa puji syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, berjuta-juta nikmat, bahkan tak terhitung nikmatnya. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Salawat bertambahkan salam semoga tercurah dilimpahkan kepada junjungan alam, yaitu rajanya para raja, rajanya para nabi, rajanya para anbiya, rajanya para umat manusia, yaitu Kanjeng Nabi besar Muhammad. Salawat kedua kalinya yang mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in atau tabi'in, dan kita sekalian umat mudahrin yang mudah-mudahan mendapatkan sebahagia zaman yaitu kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, satriawan dan satriawati yang saya cintai, berdirinya saya di sini Muhammad Raja Asinduri, tak lain dan tak bukan ialah yang menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul hidup harus berilmu. Hadirin rahimakumullah. Setiap makhluk yang Allah ciptakan ke alam dunia ini, yang baru terlahir ke alam dunia ini, pasti dalam keadaan la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui apa-apa. Betul santri? Tidak mengetahui mana wanita, mana pria, tidak mengetahui mana hewan, mana manusia, apalagi yang namanya surga dan juga neraka. Maka sudah wajib dan wajar agama kita yaitu agama Islam mewajibkan kepada kita semua, kepada umat Islam di seluruh dunia untuk menuntut ilmu agar tidak semua mengetahui hal-hal duniawi dan ukhrawi. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu wajib bagi kaum muslim laki-laki dan muslim perempuan. Maka timbullah pertanyaan, kenapa sih kita harus menuntut ilmu? Sebab perkembangan zaman yang tadinya manusia kemana-mana adalah kaki hingga naik sepeda, dari naik sepeda hingga membuat motor, dan dari membuat motor hingga membuat mobil, dan dari membuat mobil masih belum pas lagi mobil dibuat, kini ada pula dengan pesawat. Nah itu semua tentunya dibuat oleh yang lain yang saya cintai. Berdirinya saya di sini akan membawakan tausiah Islamik yang berjudul Lalat. Lalat di sini bukan lalat yang di atas tempel, apalagi tompel, tapi lalat di sini adalah laksanakan sholat. Hadirin rahimakumullah. Karena istimewanya perintah melaksanakan sholat berbeda dengan ibadah yang lain. Ketika Allah memerintahkan umat manusia untuk berpuasa, ayat yang turun ketika Allah memerintahkan umat manusia untuk ayat yang turun ketika Allah memerintahkan umat manusia untuk ibadah haji, ayat yang turun. Tapi ketika Allah memerintahkan umat manusia untuk sholat, Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu istimewanya perintah melaksanakan sholat, ketika Nabi Muhammad diisra dan mi'rajkan dari mulai Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha, maka Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima perintah yaitu sholat. Karena sholat merupakan salah satu amal yang menghubungkan antara hamba dan Tuhan, serta salah satu olahraga yang menyehatkan dan menyucikan jiwa kalian. Nabi Muhammad pernah bersabda yang artinya perumpamaan salat 5 waktu itu seperti sungai yang alirannya mengalir tawar, dan artinya bagaikan kita mandi 5 kali sehari, niscaya tidak akan ada kotoran yang nempel apalagi tompel. Itu bagaikan di dalam lautan yang hiasi terumbu karang, pepohonan menjulang tinggi tanpa tiang, hembusan angin yang menciptakan kesejukan dan kicauan burung yang indah saling bergantian. Itu semua adalah ciptaan Allah yang Maha Rahman. Akan tetapi yang perlu kita garis bawahi, kesempurnaan hewan dan juga tumbuhan tidak bisa mengalahkan kesempurnaan seorang insan. Untuk itu mari kita telah bahwasanya manusia adalah makhluk yang paling sempurna daripada makhluk yang lainnya, makhluk yang diciptakan oleh Allah dengan bentuk sebaik-baiknya, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran
surat An-Nim ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat sadaqallahul azim, yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Dari baiknya penciptaan terhadap manusia, Allah juga menganugerahi akal manusia yang tidak dimiliki oleh hewan dan juga tumbuhan. Hadirin dan streaming Muharram Al-Bahasa. Hidup akan indah dengan agama, hidup akan terarah, dan dengan ilmu hidup akan terasa mudah. Segala sesuatu yang dilaksanakan oleh manusia pasti tidak akan terlepas dari namanya ilmu, betul? Terutama dalam agama Islam, puasa kita, salat kita, ibadah kita tentu harus dibarengi dengan namanya ilmu. Karena kenapa? Ketika seseorang sholat, ketika seseorang puasa, ketika seseorang beribadah tanpa ilmunya, maka itu semua akan sia-sia. Sebagaimana dijelaskan di dalam kitab Nihayatul Asqiyah, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'mal amalu man duna taqabbal. Bahwasanya ketika seseorang yang beramal akan tetapi bi ghairi ilmin, tak seorang manusia yang hidup di alam dunia yang diciptakan oleh Allah Ta'ala sudah seharusnya beribadah kepadanya. Namun tetapi di dalam beribadah ada 7 jalan atau tahapan yang harus kita camkan ke dalam kalbu yang paling dalam. Yang pertama yakni tahapan ilmu dan makrifat, yang kedua tahapan tobat, yang ketiga tahapan godaan, yang keempat tahapan rintangan, yang kelima tahapan pendorong, yang keenam tahapan cacat-cacat, dan yang ketujuh yakni tahapan syukur. Yang dimana sesuai dengan nomor 7 di atas, saya akan menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul AS. AS di sini bukan berarti asik sendiri, bukan juga Afrika Selatan. Ada di sini orang Afrika Selatan? Namun tetapi AS di sini yakni ahli syukur. Hadirin berikut. Setelah kita berhasil melewati tahapan yang ke-6 dan telah mengamalkan ibadah, kini saatnya kita memuji Allah Rabbi, mensyukuri nikmat yang sangat besar serta memuji atas karunia-Nya. Lalu kita wajib bersyukur atas 2 sebab. Apa saja santri 2 sebab tersebut? 2 sebab tersebut yakni yang pertama, agar kenikmatan tersebut tetap menjadi milik kita, karena apabila tidak disyukuri Allah akan menghentikan nikmatnya. Yang kedua, agar nikmat yang telah kita dapatkan bertambah terus menerus nikmat, karena syukur itu sebagai pengikat nikmat. Hadirin Allah. Idealisme adalah apa? Dalam modal pikiran kebanyakan manusia di zaman sekarang tidak bisa mengendalikan terhadap misalnya pada semuanya, tidak memikirkan apa yang diucapkan, sampai-sampai menyakiti hati setiap misalnya, dan tidak memikirkan apa yang ingin dia ucapkan. Maka dari itu kita harus menjaga lisan kita. Kenapa kita harus menjaga lisan? Karena menjaga lisan adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan para manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khairan aw liyasmut. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah, Rasulullah, dan pada hari kiamat, maka ucapkanlah yang baik atau diam. Hadirin rahimakumullah. Merupakan godaan yang bisa mengarahkan manusia kepada jalan sesat, lupa kepada Tuhannya sendiri, dan juga bisa menjerumuskan manusia kepada api neraka. Hal ini terjadi zaman sekarang. Manusia semakin edan karena terpedaya oleh setan. Sholat dia tinggalkan, puasa dia abaikan, lebih baik mabuk-mabukan, perzinahan, sampai ada yang namanya pembunuhan. Itu akibat daripada setan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب بما أغويتني لأزين لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلى عبادك منهم المخلصين. Yang artinya Iblis berkata, wahai Tuhanku, oleh karena Engkau menguasai bawah mereka, Engkau menjadikan dunia terasa kita bagi mereka di muka bumi ini, dan Engkau akan menyesatkan mereka semuanya kecuali hamba-Mu yang terpilih di antara mereka. Hadirin rahimakumullah. Hal yang pertama agar kita mencapai akhlak yang mulia yaitu dengan cara menjalin hubungan yang baik dengan orang yang memusuhi kita. Kenapa? Karena kita biasanya tidak mau menjalin hubungan yang baik dengan orang yang musuhi kita. Jangankan dengan musuh, dengan kerabat, dengan saudara, dengan tetangga sekalipun hubungan kita kadang-kadang kurang baik. Artinya melakukan itu tidak mudah karena membutuhkan sebuah perjuangan dan ketulusan hati. Selain itu, hal yang kedua yaitu berbuat baik kepada orang yang telah pikir atau pelit kepada kita. Itu merupakan Hadirin, ketahuilah kalian bahwasanya bertawabul ilmi hukumnya wajib bagi kita selaku manusia. Karena bertawabul ilmi adalah salah satu kewajiban yang wajib dilaksanakan oleh seluruh insan. Bahkan bertawabul ilmi juga adalah salah satu kunci dari segala kehidupan. Mumpung kita masih kecil, marilah kita memperbanyak ini. Mungkin ada begini saja yang sampaikan kepada ini untuk berkolawat dan berkolawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.